Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggir pegunungan, hiduplah seorang wanita bernama Hana. Ia dikenal di lingkungan sekitarnya sebagai sosok yang penuh kasih sayang, cerdas, dan penyabar. Hana adalah seorang istri yang baik, selalu mendampingi suaminya, Ardan, yang bekerja di sebuah perusahaan besar di kota itu. Kehidupan mereka tampak sempurna. Mereka adalah pasangan yang seakan tidak pernah mengalami keretakan. Namun, di balik kehidupan yang tampaknya harmonis itu, ada sesuatu yang sangat berharga bagi Ardan yang Hana tidak ketahui. Hana bertemu Ardan saat mereka masih di bangku kuliah. Ardan adalah seorang pria yang ambisius, selalu tampak percaya diri, dan punya tujuan hidup yang jelas. Sementara Hana lebih suka hidup dengan tenang dan mengikuti alur hidup. Mereka berkenalan di sebuah acara seminar yang diadakan di kampus. Saat itu, Ardan yang terlihat sangat serius dengan segala hal yang berkaitan dengan masa depan langsung menarik perhatian Hana. Namun, meskipun sifat mereka bertolak belakang, mereka justru saling melengkapi. Ardan mengagumi kepribadian Hana yang penuh kelembutan, sementara Hana merasa terinspirasi oleh semangat dan ambisi Ardan. Setelah lulus kuliah, mereka pun memutuskan untuk menikah. Meski usianya masih muda, mereka merasa sudah cukup matang untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Pernikahan mereka diselenggarakan dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Banyak teman-teman dan keluarga yang hadir memberikan doa dan harapan terbaik. Hana merasa hidupnya sudah lengkap dengan Ardan di sisinya. Namun, seiring berjalannya waktu, perasaan Hana mulai berubah. Beberapa bulan terakhir, Ardan terlihat semakin berubah. Ia sering pulang larut malam, bahkan terkadang beberapa hari tidak pulang ke rumah. Hana mulai merasakan adanya ketegangan dalam hubungan mereka, meskipun Ardan tidak pernah mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika ditanya, Ardan hanya menjawab dengan senyuman yang terkesan dipaksakan. "Aku sibuk kerja, sayang. Jangan khawatir," jawab Ardan dengan nada meyakinkan. Namun Hana bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari jawabannya itu. Hari-hari yang penuh kecurigaan dan ketegangan mulai menghantui Hana. Ia mulai berpikir keras tentang apa yang terjadi dengan suaminya. Apakah pekerjaan Ardan memang benar-benar sepadat itu? Atau ada hal lain yang membuatnya menjadi begitu jauh dari Hana? Hana merasa seperti ada dinding tak terlihat yang mulai menghalangi komunikasi mereka. Ia mencoba untuk tidak terlalu memperburuk keadaan, namun perasaan cemas yang ia pendam semakin menekan hati dan pikirannya. Pada suatu pagi yang cerah, Hana terbangun lebih awal dari biasanya. Ia melihat meja makan di ruang makan telah penuh dengan beragam makanan untuk sarapan. Namun, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Sebuah amplop besar terletak di tengah meja makan. Hana mengambil amplop itu dengan perlahan, merasakan ketegangan yang semakin membelai hatinya. Ketika amplop itu dibuka, matanya terbelalak melihat isi di dalamnya. Ternyata, itu adalah sebuah undangan pernikahan. "Selamat, Ardan dan Rika akan menikah." Begitulah kalimat yang tertulis di bagian depan undangan tersebut. Hana terdiam sejenak. Hatinya mulai berdebar keras. Ardan dan Rika? Siapa Rika? Mengapa nama itu ada di undangan pernikahan yang jelas-jelas mengatasnamakan suaminya sendiri? Ini adalah kejutan yang sangat besar bagi Hana. Mengapa Ardan menikahi wanita lain? Mengapa ia tidak pernah memberitahu Hana sebelumnya? Rasa bingung dan cemas segera menguasai pikirannya. Pernikahan Ardan dengan Rika adalah hal yang benar-benar mengejutkan. Hana merasa seolah-olah hidupnya runtuh dalam sekejap. Selama ini, ia merasa menjadi istri yang baik, selalu mendukung suaminya dalam segala hal. Tapi mengapa Ardan memilih menikahi wanita lain? Bagaimana bisa seorang suami dengan begitu mudahnya memilih wanita lain sebagai pendamping hidupnya? Hana merasa sangat dikhianati. Setelah sempat terdiam beberapa lama, Hana mencoba untuk tetap tenang. Ia tidak ingin membuat keputusan terburu-buru. Meskipun hati dan pikirannya dipenuhi rasa cemas dan bingung, Hana tahu bahwa ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Perasaan kesal, marah, dan kecewa muncul bersamaan, namun ia berusaha untuk mengendalikannya. Hana merasa harus mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Namun, perasaan tidak nyaman itu semakin menggerogoti Hana. Setiap kali ia mencoba menghubungi Ardan, teleponnya selalu tidak dijawab, atau jika dijawab pun, suaminya hanya mengatakan bahwa ia sedang sibuk. Ardan menjadi semakin tertutup. Ia menghindari Hana dengan alasan pekerjaan. Hana merasa seperti semakin terasingkan dalam rumah tangganya sendiri. Tidak ada kejelasan. Dan yang paling membuatnya hancur adalah kenyataan bahwa pernikahan Ardan dengan Rika sudah terencana jauh-jauh hari, tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Hari demi hari berlalu, dan Hana semakin terperangkap dalam rasa bingungnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menatap undangan pernikahan itu dengan perasaan hancur. Pada suatu malam yang sunyi, Hana memutuskan untuk mengunjungi rumah orang tua Ardan. Ia berharap di sana ia bisa mendapatkan penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Hana sampai di rumah orang tua Ardan, ia disambut dengan keramahan oleh ibu mertuanya. Tetapi di dalam hati, Hana merasa seperti berada di tempat yang salah. "Ibu, ada yang ingin saya bicarakan," kata Hana dengan suara yang terdengar ragu. Ibu Ardan memandangnya dengan penuh perhatian. "Ada apa, Nak? Kamu terlihat tidak baik-baik saja." Hana pun mengeluarkan undangan pernikahan itu dan memberikannya kepada ibu mertuanya. "Ibu, kenapa Ardan menikahi wanita lain tanpa memberitahuku? Apa yang terjadi? Mengapa ibu dan ayah mendukungnya?" Hana bertanya dengan nada yang penuh dengan kecemasan dan kebingungan. Ibu mertuanya terdiam sejenak. Ternyata, ibu Ardan hanya tersenyum lemah, lalu menjawab dengan suara lembut, "Hana, ini adalah pilihan Ardan. Kami tidak bisa menghalangi keinginan anak kami." Kata-kata itu begitu tajam dan menyakitkan bagi Hana. Seolah-olah Ardan tidak lagi peduli pada perasaannya, dan ibu mertuanya malah memilih mendukung keputusan yang menyakitkan itu. Hana merasa seperti tidak ada lagi tempat untuknya dalam kehidupan suaminya. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan itu, Hana merasa semakin bingung dan terpuruk. Namun, di dalam hatinya, ada sebuah tekad yang tumbuh. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Hana tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengubah segalanya. Jika ini adalah ujian dalam hidupnya, maka ia akan melawan. Dia harus mencari cara untuk mempertahankan rumah tangganya, apapun yang terjadi. Pesta pernikahan Ardan dan Rika yang sudah terjadwal akan segera digelar. Hana tahu bahwa itu adalah kesempatan terakhir baginya untuk berjuang, untuk melawan takdir yang sedang membelenggunya. Tetapi, bagaimana caranya? Apa yang bisa ia lakukan untuk menghentikan semuanya sebelum terlambat? Hana tidak tahu jawabannya, tetapi satu hal yang pasti, ia akan membuat segalanya berubah. Hari-hari setelah pertemuan dengan ibu mertuanya berjalan semakin sulit bagi Hana. Pesta pernikahan yang sudah direncanakan semakin dekat, dan perasaan cemas dan marah di dalam hatinya semakin menumpuk. Hana tidak bisa membiarkan dirinya terus terjebak dalam ketidakpastian seperti ini. Ardan, suaminya, yang dulu sangat ia percayai kini seperti seorang asing. Keputusan Ardan untuk menikahi wanita lain tanpa memberitahunya, dan yang lebih parah lagi, mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya, membuat Hana merasa sangat terhianati. Seolah-olah, ia tak pernah ada dalam hidup Ardan, atau malah seperti wanita yang tak pernah dihargai. Setiap kali Hana mencoba berbicara dengan Ardan, dia selalu mendapatkan jawaban yang samar-samar. "Aku sibuk, sayang. Maaf, nanti kita bicara." Kalimat-kalimat itu selalu terlontar, dan Hana merasa seperti ada dinding yang semakin tinggi terbentuk di antara mereka. Pagi itu, Hana berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang semakin pucat. Di dalam hati, ia berkata, "Aku tidak akan menyerah begitu saja." Namun, hatinya terbelah dua. Di satu sisi, ia merasa seperti ada sesuatu yang telah hilang, dan di sisi lain, ia masih mencintai Ardan dengan sepenuh hati. Perasaan cemas, marah, dan bingung bercampur aduk. Tetapi Hana tahu bahwa pernikahan mereka yang sudah dibangun selama beberapa tahun tidak boleh begitu saja dihancurkan. Ardan masih suaminya, dan ia masih berhak atas cinta dan penghormatan. Setelah merenung selama beberapa malam, Hana akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah segalanya.
Jika Ardan memilih untuk menikahi wanita lain, maka Hana akan menunjukkan kepada semua orang bahwa ia tidak akan tinggal diam. Ia akan menghancurkan pesta pernikahan itu, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi pelajaran kepada Ardan dan keluarganya. Rencana itu datang begitu saja, seperti sebuah cahaya terang yang tiba-tiba menyinari pikirannya yang gelap. Hana menyadari satu hal, untuk mengubah keadaan, ia tidak bisa hanya berdiam diri dan menunggu. Ia harus bertindak. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, Hana tahu bahwa ia membutuhkan lebih banyak informasi tentang Rika. Siapa wanita itu sebenarnya? Bagaimana hubungan Rika dengan Ardan? Apakah Rika benar-benar yang terbaik untuk Ardan, seperti yang dipilihkan oleh orang tua Ardan? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui Hana setiap kali ia mencoba tidur. Hana memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Ia bertekad untuk menggali lebih dalam mengenai Rika. Setelah beberapa hari mencari tahu, akhirnya Hana menemukan sebuah informasi yang mengejutkannya. Ternyata, Rika adalah teman lama Ardan dari masa kecil mereka. Rika berasal dari keluarga kaya raya dan sangat dihormati oleh orang tua Ardan. Mereka sudah mengenal satu sama lain sejak kecil. Dan mungkin itulah alasan mengapa orang tua Ardan lebih mendukung Rika daripada dirinya. Hana juga mengetahui bahwa Rika adalah wanita yang sangat pintar dan memiliki kepribadian yang sangat menarik. Semua sifat yang tampaknya disukai oleh orang tua Ardan. Tapi yang paling mencolok adalah satu hal. Rika tidak pernah memunculkan rasa kecemburuan atau ketidaknyamanan dalam dirinya. Rika adalah sosok yang tenang dan selalu penuh percaya diri. Setelah mengetahui lebih banyak tentang Rika, Hana merasa seperti semakin tertinggal. Namun, ia tidak menyerah. Sebaliknya, ia merasa lebih termotivasi untuk bertindak. Ia tahu bahwa untuk memenangkan hati Ardan kembali, ia harus memperlihatkan kepada Ardan dan orang tuanya bahwa ia adalah wanita yang lebih baik daripada yang mereka kira. Tapi untuk itu, Hana membutuhkan strategi yang lebih cerdas dan terorganisir. Ia tahu bahwa pesta pernikahan Ardan dengan Rika akan menjadi sebuah perayaan yang penuh dengan orang-orang penting, keluarga besar, sahabat-sahabat lama, dan kolega-kolega Ardan yang berpengaruh. Jika ia ingin memperlihatkan bahwa ia masih menjadi bagian dari hidup Ardan, maka pesta pernikahan ini adalah kesempatan terakhir baginya. Disinilah Hana memutuskan untuk bertindak. Ia mulai merancang rencana yang sangat terperinci. Pertama-tama, Hana harus mengetahui dengan pasti kapan dan di mana pesta pernikahan itu akan diadakan. Setelah beberapa waktu, akhirnya ia mendapat informasi bahwa pernikahan itu akan diselenggarakan di sebuah hotel mewah di pusat kota. Tempat yang sangat eksklusif dan mewah, tempat yang tidak akan mudah diakses oleh orang biasa. Hana tahu, jika ia ingin hadir di sana, ia harus menemukan cara untuk menyusup tanpa diketahui oleh siapapun. Hana mengumpulkan beberapa teman dekat yang masih ia percayai, dan bersama mereka, ia mulai merencanakan semuanya. Beberapa teman Hana memiliki koneksi di dunia hiburan, dan mereka bisa mengatur agar Hana bisa masuk ke pesta dengan alasan yang meyakinkan. Mereka juga membantu Hana untuk memilih pakaian yang sesuai, pakaian yang bisa membuatnya terlihat elegan dan mempesona, seolah-olah ia adalah salah satu tamu penting di acara tersebut. Hana memutuskan untuk memakai gaun hitam yang simpel namun memikat, dengan sentuhan perhiasan yang cukup mencuri perhatian. Ia tahu bahwa penampilannya harus sempurna jika ia ingin menarik perhatian Ardan. Namun, Hana juga sadar bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan penampilan luar. Ia perlu mempersiapkan sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan. Ia harus memperlihatkan kepada Ardan bahwa dia adalah wanita yang lebih baik, yang masih memiliki hak atas hati suaminya. Dalam hati, Hana berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan Ardan menikahi Rika tanpa perjuangan. Malam pesta pernikahan itu pun tiba. Hana, dengan segala persiapannya, memasuki hotel tempat acara itu digelar. Ketegangan dan rasa gugup semakin merayap di dalam dirinya, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Teman-temannya yang mendukungnya memberi semangat agar ia tetap fokus pada tujuannya. Di dalam hatinya, Hana tahu bahwa ini adalah momen penting dalam hidupnya. Ia harus tampil maksimal. Pesta pernikahan itu sudah mulai berjalan ketika Hana tiba di lokasi. Ia merasa seakan-akan seluruh dunia sedang menatapnya. Semua orang tampaknya terpesona oleh kemewahan acara tersebut.
Hana berjalan di antara tamu undangan dengan langkah yang penuh percaya diri, berusaha untuk tidak menonjolkan kegugupan yang ia rasakan. Semua orang tampaknya sangat sibuk dengan pernikahan yang sedang berlangsung, sehingga tidak ada yang terlalu memerhatikannya. Namun, ketika Hana memasuki ruang utama tempat resepsi berlangsung, matanya langsung tertuju pada sosok Ardan yang sedang berdiri di sebelah Rika. Ardan tampak sangat bahagia, senyumnya tak pernah lepas. Sementara Rika berdiri di sampingnya, dengan pakaian pengantin yang tampak anggun dan sempurna. Rika terlihat begitu tenang dan cantik, seolah tidak ada yang bisa menghalanginya. Hana merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Semua perasaan yang selama ini ia pendam, kini muncul dengan begitu kuat. Namun, ia tahu satu hal, ini belum berakhir. Rencana Hana baru saja dimulai, dan ia akan membuat semua orang tahu bahwa dia masih menjadi bagian dari hidup Ardan. Ardan harus tahu bahwa ia masih mencintainya, dan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Pesta ini bukanlah akhir dari segalanya. Bagi Hana, ini baru awal dari sebuah pertempuran yang lebih besar. Hana berdiri di ujung ruangan, memandang ke arah Ardan dan Rika yang sedang bersanding di atas pelaminan. Pesta pernikahan itu terasa seperti sebuah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Semua orang tampaknya bersukaria, menikmati setiap detik dari kebahagiaan yang tampak sempurna. Di antara mereka, Hana merasa seperti seorang asing, terlempar begitu jauh dari kehidupan yang dulu ia jalani bersama Ardan. Rasa sakit yang begitu mendalam membuat matanya terasa kabur. Namun, di balik semua perasaan itu, Hana tahu bahwa ia tidak boleh kalah. Ia tidak bisa membiarkan Ardan melanjutkan hidupnya dengan Rika tanpa melakukan apapun. Ini adalah saat yang menentukan, saat di mana Hana harus menunjukkan bahwa ia bukan wanita yang mudah menyerah. Dengan langkah mantap, Hana berjalan melintasi ruangan yang dipenuhi para tamu undangan. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia terus maju, seolah ada kekuatan yang mendorongnya. Ia tahu bahwa tujuan utamanya adalah satu, membuat Ardan melihatnya, menyadari kehadirannya, dan mengingat apa yang pernah mereka miliki. Saat Hana mendekati meja resepsi, matanya kembali tertuju pada Ardan yang sedang berdiri di samping Rika, menerima ucapan selamat dari para tamu. Ardan tampak begitu tampan dalam setelan jas pengantinnya, tetapi senyumnya terasa berbeda. Ia tampak lebih bahagia dari yang Hana ingat. Saat itu, Rika menyadari kehadiran Hana yang tiba-tiba muncul di dalam kerumunan. Wanita itu melihat Hana dengan tatapan penuh curiga, tetapi tidak berkata apa-apa. Mungkin Rika merasa bahwa kehadiran Hana hanyalah bentuk keberanian yang sia-sia, atau mungkin ia merasa terancam. Namun, Hana tahu bahwa Rika tidak akan pernah bisa mengerti kedalaman cinta yang pernah ia dan Ardan miliki. Hana melangkah lebih dekat, mencoba untuk tetap tenang, meskipun hatinya berkecamuk. Ia menatap Ardan, yang kini mulai melihatnya. Ada jeda dalam ekspresi wajah Ardan, sesaat kebingungannya terlihat jelas. Namun, ia segera menutupinya dengan senyuman yang tampaknya dipaksakan. Hana. Ardan akhirnya bersuara. Suaranya terkejut namun masih tetap terkontrol. Hana menatap suaminya dengan penuh penekanan. Selamat, katanya. Suaranya terkesan datar dan penuh arti. Aku datang untuk melihat pesta pernikahanmu. Ardan mengerutkan keningnya, dan Rika yang berdiri di sampingnya tampak semakin tidak nyaman. Hana, kenapa kamu di sini? Ardan bertanya, berusaha mengendalikan situasi. Kenapa aku tidak bisa ada di sini? Hana membalas dengan tegas. Aku juga bagian dari hidupmu, kan? Aku tidak akan tinggal diam hanya untuk melihatmu menikah dengan orang lain tanpa memberikan penjelasan. Ada ketegangan di udara. Semua tamu yang mendengarkan percakapan itu mulai diam dan melirik ke arah mereka. Rika, yang tampaknya tidak bisa menahan ketegangan, akhirnya memutuskan untuk berbicara. Hana, ini bukan tempatmu. Kamu sudah seharusnya merelakan Ardan. Kami sudah menjalani hidup kami sendiri, dan kami ingin melanjutkan semuanya. Hana menatap Rika dengan tajam. Aku tidak akan merelakan apapun yang belum selesai, jawabnya, dengan suara yang lebih keras. Ardan, ini bukan tentang Rika. Ini tentang kita. Tentang apa yang kita bangun bersama. Aku tidak akan biarkan kamu begitu saja melupakan aku dan kehidupan kita hanya karena keputusan orang tua kita. Ardan menghela napas,
dan wajahnya semakin tampak gelisah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hana, ini sudah terlalu jauh. Aku sudah memutuskan. Aku akan menikahi Rika. Hana menatap Ardan dengan kesedihan yang mendalam, mencoba menahan air mata yang hampir saja jatuh. Kamu benar-benar memilih untuk menghabiskan sisa hidupmu dengan dia? Tanyanya dengan suara serak. Tolong, Hana. Ini sudah selesai, jawab Ardan, matanya mulai berkaca-kaca, namun ia berusaha menahan perasaan yang ada. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku memilih Rika. Hana merasa seperti sebuah pukulan keras yang tak terduga. Rasanya, dunia berhenti sejenak. Semua kata-kata yang ia harapkan tidak pernah keluar dari mulut Ardan. Tiba-tiba, ia merasa sangat kecil dan tak berdaya. Namun, di saat itulah Hana memutuskan bahwa ia tidak bisa menyerah. Tidak sekarang. Tidak di sini. Dengan tekad yang kuat, Hana menatap Rika dan Ardan secara bergantian. Kamu memilih Rika karena dia adalah pilihan orang tuamu, kan? Kamu merasa terpaksa, ya? Tapi jangan khawatir, Ardan. Aku tidak akan pergi begitu saja. Aku akan pastikan kamu tahu siapa yang benar-benar pantas mendapatkan cinta dan hidupmu. Hana berbalik dan berjalan meninggalkan kedua orang itu dengan langkah pasti. Setiap mata yang memandangnya memberikan tatapan terkejut dan bingung. Hana tidak peduli. Ia tahu bahwa malam ini adalah malam yang akan mengubah segalanya. Ia hanya membutuhkan satu kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Saat Hana keluar dari ruangan resepsi, ia bertemu dengan teman-teman dekatnya yang sudah siap mendukung rencananya. Mereka segera membawanya ke belakang panggung, tempat di mana para pelayan dan staf hotel bekerja untuk mempersiapkan acara. Hana tahu bahwa ia harus melanjutkan aksinya. Semua orang di dalam ruangan itu sudah melihatnya. Mereka tahu bahwa ia hadir untuk alasan yang lebih besar daripada sekadar menghadiri pesta pernikahan. Semuanya sudah siap? Tanya Hana kepada salah satu temannya. Ya, kami sudah mempersiapkan semuanya seperti yang kamu inginkan, jawab temannya, memastikan bahwa rencana mereka akan berjalan dengan lancar. Hana mengangguk, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Semua rencananya sudah dipersiapkan dengan matang. Kali ini, ia tidak akan lagi menjadi wanita yang terlupakan. Kali ini, ia akan menjadi wanita yang akan mengubah takdir. Ia kembali melangkah ke ruang utama, hanya untuk menarik perhatian semua orang. Ardan dan Rika masih berdiri di pelaminan, menerima ucapan selamat dari tamu undangan yang semakin banyak. Hana langsung menuju ke pusat perhatian dengan cara yang tidak terduga. Ia meminta izin kepada panitia untuk berbicara di depan tamu-tamu yang hadir. Dengan suara yang lantang dan penuh percaya diri, Hana mengambil mikrofon dan berkata, "Selamat malam semuanya. Saya Hana, dan saya adalah istri pertama Ardan. Saya di sini untuk memberitahu kalian semua bahwa pernikahan ini tidak hanya tentang Ardan dan Rika. Ini adalah tentang sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Saya tidak akan membiarkan pernikahan ini terjadi tanpa memberitahu kalian semua siapa yang benar-benar pantas menjadi bagian dari hidup Ardan." Ruangan itu menjadi hening seketika. Semua mata tertuju pada Hana, dan Ardan tampak terkejut, bahkan sedikit ketakutan. Rika, di sisi lain, tampak sangat tidak nyaman, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Tamu-tamu yang hadir saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. "Apa maksudmu?" Ardan akhirnya bersuara, mencoba mengendalikan situasi. "Hana, ini sudah berakhir. Aku sudah membuat pilihan." Hana menatapnya dengan tatapan yang penuh penekanan. "Kamu mungkin sudah memilih Rika, Ardan. Tapi aku akan memastikan bahwa keputusan ini akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Aku tidak akan membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Tidak sampai aku mendapatkan penjelasan yang pantas darimu." Di saat itu, Hana tahu bahwa ia baru saja memulai sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Perjuangannya belum berakhir. Jika ia ingin mendapatkan kembali cinta Ardan, ia harus memperjuangkan semuanya. Bahkan jika itu berarti menghancurkan segala yang ada di depan matanya. Ruangan itu masih terdiam. Semua mata tertuju pada Hana, dan suasana yang semula penuh keceriaan berubah menjadi penuh ketegangan. Tamu undangan saling berbisik, beberapa tampak terkejut,
sementara yang lain hanya bisa memandang dengan tatapan bingung. Ardan, yang semula berdiri tegak di samping Rika, kini terlihat cemas. Wajahnya tampak pucat, dan beberapa kali ia berusaha mengatur napas, seolah tidak siap menghadapi kenyataan yang tiba-tiba muncul di depannya. Rika, yang semula tampak anggun dan tenang, kini mulai merasakan kecemasan yang semakin besar. Semua yang ada di sana tahu bahwa ini bukan sekadar percakapan biasa. Ini adalah momen yang akan mengubah segalanya. Hana tidak peduli dengan tatapan mereka. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan rasa sakit yang luar biasa. Ia tahu, apa yang ia lakukan sekarang bukanlah keputusan yang mudah. Ini adalah langkah besar. Langkah yang penuh dengan konsekuensi yang mungkin akan menghancurkan lebih banyak hal daripada yang bisa ia perbaiki. Namun, ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Cinta Ardan bukanlah sesuatu yang bisa ia lepaskan begitu saja. Tangan Hana menggenggam mikrofon dengan kuat. Ia merasa seakan-akan dunia di sekelilingnya menghilang, dan hanya ada dirinya, Ardan, dan Rika. Aku tahu ini bukan tempatku. Hana memulai, suaranya tegas namun penuh dengan emosi yang tak bisa lagi ia tahan. Tapi aku di sini bukan untuk merusak kebahagiaan kalian. Aku di sini untuk menunjukkan satu hal, bahwa aku bukan wanita yang akan diam saja ketika hidupku diambil begitu saja. Ardan mencoba mendekat, namun Rika menahannya dengan gerakan halus, seolah memberinya isyarat untuk tetap berada di tempatnya. Hana, Ardan berkata dengan suara berat, kamu sudah mendengar apa yang aku katakan sebelumnya. Ini sudah selesai. Aku sudah memilih Rika, dan kamu harus menerima kenyataan itu. Hana menatap Ardan dengan tatapan penuh kekecewaan. Ia merasa seperti ada yang sangat patah di dalam dirinya. Seorang pria yang pernah sangat ia cintai, yang pernah berjanji akan selalu berada di sisinya, kini berdiri di hadapannya dan berbicara seolah ia tidak pernah ada dalam hidupnya. Kamu masih belum mengerti, Ardan, kata Hana dengan suara yang perlahan mulai tergetar. Aku bukan hanya seorang istri yang hanya bisa menerima keputusanmu begitu saja. Aku juga manusia yang punya hak untuk diperlakukan dengan hormat. Aku sudah cukup sabar, Ardan. Tapi ini sudah lebih dari sekadar sabar. Seluruh ruangan itu terasa semakin sesak. Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hana merasa bahwa apa yang ia lakukan saat ini adalah bentuk pelampiasan dari segala rasa sakit yang telah ia tahan. Tidak hanya terhadap Ardan, tetapi juga terhadap keluarganya, yang sudah memutuskan segalanya untuknya tanpa memberi kesempatan untuk mempertahankan dirinya. Semua ini, semua yang terjadi, adalah bagian dari kekecewaan yang mendalam terhadap keputusan-keputusan yang dibuat tanpa mempertimbangkan perasaannya. Rika, lanjut Hana, beralih kepada wanita yang kini tampak semakin cemas di sisi Ardan. Aku tidak tahu apa yang kamu harapkan dari pernikahan ini, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa kamu bukan satu-satunya yang bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Aku sudah menjadi bagian dari hidup Ardan jauh lebih lama, dan aku tidak akan biarkan dia melupakan itu begitu saja. Rika mengerutkan kening, seolah tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Hana, katanya dengan suara yang lebih rendah, aku tidak ingin ada permusuhan di sini. Semua ini bukan salahku, dan aku tidak berniat merusak hubungan kalian. Tetapi Ardan sudah memilih aku. Itu adalah keputusan yang dia buat dengan pikirannya yang matang. Hana tersenyum miring, merasa pernyataan Rika itu sangat naif. Keputusan yang matang? Tanyanya dengan nada penuh sindiran. Kamu yakin itu keputusan yang matang, Rika? Atau itu hanya keputusan karena tekanan dari orang tua Ardan? Kamu tahu, aku tidak pernah merasa lebih asing daripada sekarang. Kamu dan keluargamu mungkin menginginkan ini semua. Tapi apakah Ardan benar-benar bahagia dengan pilihan ini? Atau kamu hanya membuatnya merasa terpaksa untuk mengikutinya? Rika tampaknya mulai kehilangan kendali. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kami, Hana. Ini adalah keputusan Ardan dan aku. Tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi. Hana menghela napas panjang, merasa hatinya semakin berat. Tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi? Kamu pikir hidup ini hanya tentang keputusan yang dibuat oleh orang lain tanpa melibatkan perasaan orang yang sebenarnya terlibat? Suara Hana semakin keras. Aku di sini untuk memperjuangkan diriku, dan aku tidak akan diam saja melihat semuanya hancur.
Ardan semakin gelisah, namun tidak ada yang bisa dia lakukan selain berdiri di sana, terjebak antara dua wanita yang sangat berbeda. Di satu sisi, ia merasa tidak nyaman dengan ketegangan yang semakin memuncak. Di sisi lain, ia merasa terpojok oleh rasa bersalah yang semakin mendalam. "Hana," kata Ardan dengan suara serak, "aku tidak ingin ini berlanjut. Tidak ada yang bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini. Kamu harus pergi. Pergi." Hana menatap Ardan dengan tajam. "Aku tidak akan pergi, Ardan. Tidak sebelum aku mendapatkan penjelasan yang aku butuhkan. Tidak sebelum aku tahu kenapa kamu memilih untuk meninggalkanku begitu saja. Aku ingin mendengar dengan jelas, bukan hanya dari mulut orang lain, tetapi dari mulutmu sendiri. Kenapa aku harus pergi dari hidupmu?" Ardan tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk, mencoba untuk mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan perasaannya. Tetapi kata-kata itu terasa begitu berat dan sulit untuk diucapkan. Hana tahu bahwa apapun yang ia lakukan sekarang tidak akan mengubah kenyataan bahwa Ardan sudah memilih Rika. Namun, ia ingin memastikan bahwa ia tidak pergi begitu saja tanpa mengungkapkan semuanya. "Ini bukan tentang pernikahan kalian, Ardan," Hana berkata dengan perlahan, suaranya penuh dengan rasa sakit yang dalam. "Ini tentang pengkhianatan yang telah kamu lakukan. Tentang bagaimana kamu membiarkan diriku dan hidup kita dihancurkan begitu saja, tanpa memberi penjelasan. Tentang bagaimana kamu tidak pernah melihatku sebagai istri, melainkan hanya sebagai bagian dari masa lalumu yang harus kamu tinggalkan." Hana berjalan mundur sedikit, merasakan perasaan yang begitu bercampur aduk. Rasa marah dan sakit hatinya semakin tak tertahankan. Namun, di dalam dirinya ada satu hal yang pasti. Ia tidak akan membiarkan perasaan itu merusak dirinya. Ia akan memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Ia akan menunjukkan kepada Ardan bahwa ia bukan wanita yang bisa dengan mudah dilupakan. Malam ini, Hana melanjutkan dengan suara yang lebih tenang namun penuh penekanan. "Aku tidak akan pergi sampai aku mendapatkan penjelasan yang aku layak dengar. Aku akan melawan semua yang sudah dihancurkan, dan aku akan pastikan kamu tahu apa yang kamu tinggalkan." Rencana Hana sudah berada di jalur yang tak terbalikan. Apapun yang terjadi, ia akan membuat Ardan sadar bahwa keputusan ini bukanlah akhir dari segalanya. Tidak untuknya, tidak untuk mereka. Malam itu, suasana pesta pernikahan yang semula hangat dan penuh sukacita kini berubah menjadi medan pertempuran yang sangat berbeda. Semua tamu yang hadir di acara itu seakan terperangkap dalam ketegangan yang meliputi ruang resepsi. Setiap percakapan yang terdengar menjadi samar, dan segala tawa yang semula mengisi ruangan, kini tergantikan oleh bisikan-bisikan penuh curiga dan pertanyaan. Hana berdiri di pusat perhatian, namun di matanya, semuanya terasa kosong. Apa yang dia lakukan malam itu bukan lagi tentang pembuktian kepada orang lain, tetapi tentang membuktikan pada dirinya sendiri, bahwa ia masih punya hak atas hidup yang dulu ia jalani dengan Ardan. Ia berjuang bukan hanya untuk cintanya, tetapi juga untuk kehormatannya. Ardan tampak semakin bingung, dan Rika di sisi Ardan, meskipun berusaha untuk tetap tenang, tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Mungkin ia tidak menyangka akan terlibat dalam ketegangan yang seharusnya tidak menjadi bagiannya. Malam yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, kini berubah menjadi ajang perdebatan yang tiada ujung. Semua ini adalah karena Hana, wanita yang tidak pernah disangka akan muncul kembali dalam hidupnya. Hana menatap Ardan dengan tajam. Meskipun rasa sakit yang menghimpit dada dan meluap dalam dirinya, ia tahu satu hal, ia tidak boleh mundur. Ini adalah pertempuran yang harus dimenangkan, tidak hanya untuk Ardan, tetapi untuk dirinya sendiri, untuk hidupnya, untuk semua yang telah hilang. "Ardan," Hana memulai, suaranya penuh penekanan. "Aku tidak akan berhenti di sini. Kamu bisa mengabaikan aku, tapi aku tahu kamu tidak bisa mengabaikan kenyataan yang telah kita bangun bersama." "Sudah cukup, Hana." Ardan akhirnya mengangkat suaranya, mencoba menenangkan situasi yang semakin memanas. "Kamu harus pergi dari sini. Ini bukan tempatmu. Ini bukan waktu untuk menyelesaikan masalah yang sudah seharusnya selesai." Hana tidak takut. Meskipun hatinya terasa hancur, matanya tetap menunjukkan keteguhan yang tak bisa dibendung. "Tidak, Ardan. Masalah ini belum selesai. Tidak sampai aku mendapatkan penjelasan yang aku layak dengar.
Kamu harus menjawab semua yang belum kamu katakan. Semua orang yang berada di ruangan itu menahan napas, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Tamu-tamu saling berbisik, dan beberapa tampaknya mulai merasa tidak nyaman dengan situasi yang semakin tegang. Rika, yang tampaknya tidak bisa tinggal diam, mencoba untuk berbicara, namun suara Hana lebih lantang dan penuh ketegasan. Kamu bisa terus menghindar, Ardan. Tetapi aku tidak akan diam. Aku akan melawan semua yang telah terjadi ini. Aku berhak tahu mengapa kamu memilih Rika. Rika menatap Hana dengan tatapan yang tajam, seolah sudah tidak sabar dengan situasi ini. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan pernikahanku dengan Ardan, Hana, katanya dengan suara yang tegas. Kamu harus menerima kenyataan bahwa hubungan kalian sudah berakhir. Ardan dan aku memiliki masa depan bersama. Hana menatap Rika dengan penuh rasa benci yang hampir tak terlukiskan. Masa depan bersama. Hana berkata dengan suara yang penuh ejekan. Mungkin bagi kamu, ini adalah impian yang indah. Tapi aku tahu, Rika, bahwa kamu tidak tahu apa-apa tentang kami. Tidak tahu tentang betapa dalamnya hubungan kami dulu. Kamu hanya menjadi pilihan yang dibuat oleh keluarga Ardan. Kamu mungkin tidak tahu apa yang terjadi di dalam hati Ardan. Tetapi aku tahu. Ardan terlihat semakin bingung. Wajahnya penuh dengan kecemasan yang semakin jelas. Hana bisa merasakan kekacauan di dalam diri Ardan. Tetapi ia tahu bahwa saat itu bukanlah waktu untuk menunjukkan belas kasihan. Ini adalah waktunya untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih dari sekadar wanita yang bisa dikesampingkan begitu saja. Apa yang kamu inginkan, Hana? Ardan akhirnya bertanya. Suaranya hampir terdengar putus asa. Kenapa kamu tidak bisa menerima kenyataan? Aku memilih untuk melanjutkan hidup, dan aku sudah memutuskan bersama Rika. Hana tersenyum miring, menyadari bahwa apa yang Ardan katakan hanya sekadar kata-kata yang terlontar tanpa pemahaman yang lebih dalam. Kamu memilih untuk melanjutkan hidup, Ardan? Atas dasar apa? Cinta? Atau hanya karena rasa takut terhadap keputusan yang sudah dibuat oleh keluargamu? Apa yang benar-benar kamu rasakan, Ardan? Apa yang benar-benar kamu inginkan? Ardan terdiam, tidak bisa menjawab. Rika yang berdiri di sampingnya, merasa terpojok oleh kata-kata Hana, mencoba untuk mencari kata-kata yang tepat untuk membela dirinya, namun tak ada yang keluar dari mulutnya. Hana bisa merasakan bahwa kehadirannya sudah cukup mengguncang segala yang ada di sekitar mereka. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Ardan, kata Hana, suaranya penuh dengan kesedihan yang dalam. Karena kamu sendiri tidak tahu apa yang kamu inginkan. Kamu sudah kehilangan aku, dan kamu akan menyesali itu. Ardan menundukkan kepalanya, merasakan betapa beratnya beban yang kini berada di pundaknya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindar dari kenyataan ini selamanya. Namun, kata-kata Hana terus menghantui pikirannya. Apa yang benar-benar ia inginkan? Apakah ia benar-benar bahagia dengan keputusannya? Dan lebih dari itu, apakah ia bisa melupakan Hana begitu saja? Ketegangan semakin meningkat, dan semakin banyak tamu yang mulai memperhatikan situasi ini dengan cemas. Beberapa bahkan mulai berbicara perlahan, seolah mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka bertiga. Hana merasa bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Ia harus melanjutkan pertempurannya, karena pertempuran ini bukan hanya untuk mendapatkan kembali cinta Ardan, tetapi untuk memulihkan harga dirinya yang telah lama terinjak-injak. Aku tidak akan pergi, Ardan. Tidak sekarang, tidak sampai aku mendapatkan jawaban yang aku cari. Aku akan melawan sampai akhir, dan aku akan pastikan kamu tahu betapa besar pengorbanan yang sudah aku lakukan untuk kita. Untuk hubungan kita yang kini hanya tinggal kenangan, Hana berkata dengan penuh penekanan. Semua yang ada di ruangan itu seakan mengunci diri dalam diam. Tidak ada yang berani bersuara, kecuali Hana, yang seolah menjadi satu-satunya suara yang terdengar di antara ketegangan yang mencekam. Ardan, yang berdiri dengan gelisah, merasa semakin terperangkap. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus menghindari kenyataan ini. Namun, perasaan bersalah dan kebingungannya membuatnya semakin ragu tentang langkah-langkah yang harus diambil. Namun, di balik semua ketegangan itu, Hana tahu bahwa ia tidak akan berhenti. Ia tidak akan mundur. Ini adalah saatnya untuk menunjukkan siapa dirinya.
dan untuk menunjukkan bahwa ia masih punya hak atas hidup yang dulu ia jalani bersama Ardan. Tidak ada yang akan menghalangi langkahnya kali ini. Jika pernikahan Ardan dan Rika harus dihancurkan, maka itu adalah harga yang harus dibayar. Dan Hana siap untuk membayar harga itu. Keheningan melanda ruangan itu setelah ucapan Hana bergema, seakan menumbuhkan rasa takut yang semakin dalam di hati setiap orang yang hadir. Semua mata kini tertuju pada Ardan, dan meskipun ia berusaha keras untuk tetap tenang, jelas terlihat bahwa ia mulai terhimpit oleh perasaan bersalah yang semakin dalam. Rika berdiri di sampingnya, matanya memerah, seakan siap meledak oleh emosi yang sulit dikendalikan. Hana berdiri tegak di tengah ruangan, meski rasa sakit dan amarah menggerogoti hatinya. Keinginannya untuk menghancurkan segala kebohongan yang selama ini disembunyikan semakin kuat. Dia tahu bahwa apa yang sedang ia lakukan bukanlah tanpa risiko besar. Kehidupan orang yang ia cintai, yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya, kini berada di ujung tanduk. Namun, apakah itu salah? Apakah ia harus diam dan menerima semuanya tanpa perjuangan? Kenyataan yang datang begitu menghantam hatinya. Semakin ia merenungkan semua yang terjadi, semakin ia merasa seperti seseorang yang telah dibuang begitu saja. Semua janji yang pernah diucapkan Ardan terasa seperti kata-kata kosong yang tak berarti. Ardan yang dulu sangat ia cintai kini tampak begitu jauh, begitu asing. Dan Rika? Wanita itu adalah bayangan masa depan yang penuh kebohongan dan ketidakpastian. Begitu banyak hal yang belum terungkap, dan malam ini, Hana berniat untuk mengungkapkan semuanya. "Kamu masih belum mengerti, Ardan," Hana berkata, suaranya tidak bergetar. Meskipun ketegangan yang menekan dadanya hampir tak tertahankan. "Kamu masih belum mengerti kenapa aku ada di sini. Kenapa aku melakukan ini. Aku tidak akan membiarkanmu terus bersembunyi dari kenyataan." Rika menatap Hana dengan wajah merah penuh amarah. "Apa yang kamu inginkan, Hana? Kami tidak punya waktu untuk permainan seperti ini. Ardan sudah memutuskan. Dia memilih aku. Itu yang perlu kamu terima." "Memilih kamu?" Hana tertawa kecil, dengan nada yang lebih menyakitkan. "Kamu tahu apa yang lebih menyakitkan daripada memilih? Adalah ketika seseorang memilih sesuatu hanya karena tekanan, karena rasa takut, bukan karena cinta. Kamu pikir Ardan memilih kamu karena dia benar-benar mencintaimu? Atau karena dia terjebak dalam situasi yang sudah dipilihkan oleh orang tuanya?" Rika terdiam, tidak bisa membalas. Hana tahu, meskipun Rika sangat yakin akan pilihannya, dia belum benar-benar memahami semua yang terjadi di balik layar. Ini bukan hanya tentang keputusan Ardan. Ini juga tentang kekuatan yang lebih besar yang telah menekan hidup Ardan selama ini. Tentang keluarga yang tidak pernah memberikan ruang bagi Ardan untuk memilih jalan hidupnya sendiri. "Ardan, kamu harus mengerti," Hana melanjutkan dengan suara yang lebih rendah namun penuh penekanan. "Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu kenapa kamu memilih Rika. Semua ini bukan keputusanmu semata. Kamu sudah dipaksa untuk memilih. Dipaksa untuk menjalani hidup yang bukan milikmu. Dan itu, Ardan, adalah hal yang harus kamu hadapi." Ardan terpaku, matanya kosong, seperti seseorang yang terhimpit oleh sebuah kebenaran yang ia tak ingin terima. Semua yang Hana katakan membuatnya merasa semakin terjepit. Ketika Hana menyebutkan tentang keputusan yang diambilnya bukan berdasarkan kemauannya, itu adalah sebuah kenyataan yang sulit diterima. Tapi, di sudut hati Ardan, ia tahu bahwa Hana benar. Ia terjebak dalam sebuah tekanan besar. Tekanan dari keluarganya, dari tuntutan yang tak terhindarkan, dan dari harapan-harapan yang telah dibangun oleh orang tuanya. "Jadi kamu tahu tentang itu?" Ardan akhirnya bersuara. Suaranya rendah dan penuh keputusasaan. "Kamu tahu apa yang terjadi di balik keputusan ini? Kamu tahu bahwa aku tidak punya banyak pilihan? Tapi, Hana, aku sudah memilih, dan aku tidak bisa kembali." "Tentu saja kamu bisa kembali," jawab Hana dengan tegas. "Tidak ada yang terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Ardan, aku hanya ingin kamu sadar bahwa apa yang kamu lakukan ini bukanlah keputusan yang tepat. Ini bukan tentang aku, bukan tentang Rika, tapi tentang kamu. Tentang pilihan yang kamu buat berdasarkan ketakutanmu, bukan cintamu. Apa yang kita miliki dulu, itu bukanlah sebuah kebetulan, Ardan.
Kita punya banyak kenangan yang tak bisa dihapus begitu saja. Suasana semakin tegang. Semua tamu yang hadir mulai merasa tidak nyaman dengan percakapan yang berlangsung. Beberapa mulai mendekat, mencoba mendengar lebih jelas, sementara yang lain memilih untuk menjauh, enggan terlibat dalam masalah yang semakin rumit ini. Hana menatap Ardan dengan tatapan yang dalam, seakan ingin memastikan bahwa ia tidak sedang berbicara dengan orang yang sudah tidak ada di sana lagi. Aku tahu keluarga kamu memaksa ini semua. Aku tahu kamu dipaksa untuk memilih antara aku dan harapan-harapan mereka. Tapi, Ardan, bukan itu yang seharusnya kamu pilih. Kamu punya hak untuk menentukan hidupmu sendiri. Ardan menunduk. Tubuhnya seolah kaku oleh kenyataan yang terus datang menghimpit. Ketika Hana mengatakan bahwa semua ini bukan pilihannya, ia merasa seperti sebuah beban besar telah jatuh di atas pundaknya. Ia mengingatkan dirinya tentang pernikahan yang telah direncanakan oleh orang tuanya, tentang tanggung jawab yang harus ia jalani, dan tentang semua harapan besar yang tidak dapat ia abaikan begitu saja. Namun, hatinya berontak. Ia tahu, di dalam hatinya, ada bagian dari dirinya yang masih ingin memperjuangkan apa yang ia miliki bersama Hana. Kenapa kamu tidak memberitahuku semua ini sebelumnya, Hana? Ardan berkata, suaranya berat. Kenapa kamu harus menunggu sampai saat ini? Kenapa tidak dari dulu? Karena dulu aku masih percaya padamu, jawab Hana dengan suara yang serak. Aku percaya kamu akan datang untukku. Tapi kamu tidak datang, Ardan. Kamu membiarkanku terjebak dalam kebohongan yang sudah mereka buat. Kamu membiarkanku terperangkap dalam hidup yang aku tak pilih. Semua yang terjadi ini, aku tidak tahu harus menyalahkan siapa lagi selain diri kita berdua. Mata Ardan mulai berkaca-kaca. Ia bisa merasakan betapa dalam luka yang telah ditinggalkan oleh tindakannya. Ia merasa kehilangan Hana, meskipun ia telah memilih untuk melangkah bersama Rika. Ardan tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya mengkhianati perasaannya sendiri, tetapi juga menghancurkan perasaan seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidupnya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, kata Ardan pelan, hampir seperti berbisik. Aku sudah terperangkap dalam jalan yang tidak bisa aku pilih lagi. Hana menatap Ardan dengan penuh penyesalan. Namun, ia juga merasa bahwa ini adalah titik balik. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia harus pergi, harus melangkah keluar dari kebohongan yang mengekang hidupnya. Jika kamu benar-benar mencintaiku, Ardan, kamu akan membuat pilihanmu sendiri, kata Hana dengan suara yang penuh harapan. Kamu tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Ini adalah hidupmu, dan kamu harus bisa memilihnya dengan hati yang bebas. Ardan tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, terdiam dalam kebingungannya. Rika, yang sejak tadi diam, mulai merasakan ketegangan yang semakin tak terkendali. Ia merasa berada di ujung jurang, dengan segala yang telah ia bangun bersama Ardan seakan runtuh begitu saja di hadapannya. Ardan, kamu harus memilih. Jika kamu masih merasa ada sedikit cinta padaku, jangan biarkan semuanya berakhir seperti ini. Aku sudah terlalu lama menunggu, dan aku tidak akan terus menunggu dalam kesakitan, Hana berkata dengan suara yang penuh penekanan. Kamu masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya. Aku tidak akan meninggalkanmu begitu saja, jika kamu benar-benar menginginkan aku. Tiba-tiba, ruang resepsi yang semula penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan berubah menjadi ruang yang dipenuhi oleh ketegangan yang semakin meningkat. Semua orang yang hadir mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang sedang terjadi di sana. Sesuatu yang lebih penting daripada sebuah pesta pernikahan. Momen itu tidak hanya sekadar ujian untuk Ardan, tetapi juga untuk Hana dan Rika. Tiga kehidupan yang pernah saling terkait, kini saling berhadapan. Dan tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kehidupan tidak selalu memberi kita pilihan yang mudah. Kadang-kadang, kita terjebak dalam pilihan-pilihan yang sudah dibuat untuk kita, atau yang terpaksa kita ambil karena rasa takut, harapan, atau rasa tanggung jawab. Tapi pada malam itu, di tengah-tengah keramaian yang hening dan udara yang penuh ketegangan, Ardan dihadapkan pada pilihan terakhir dalam hidupnya. Hana berdiri di hadapannya, wajahnya penuh keteguhan, dan di matanya terdapat secercah harapan yang masih menyala meski semuanya tampak hampir hancur. Ardan merasa tubuhnya kaku. Di satu sisi, ada Rika,
Wanita yang selama ini ia percayai sebagai masa depannya, yang dipilih oleh orang tuanya, yang selalu ada di sisinya saat ia merasa terperangkap dalam kesendirian. Namun di sisi lain, ada Hana, wanita yang pernah menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya, yang telah mengisi hari-harinya dengan cinta yang tulus, yang meskipun terluka, masih memperjuangkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perasaan pribadi, kebenaran dan kebebasan. Rika, yang sedari tadi berdiri dengan wajah merah penuh amarah, kini tampak hancur. Tetesan air mata mulai mengalir di pipinya, seakan tak bisa lagi menahan beban yang terlalu berat. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa ia ucapkan untuk membela diri. Ia sudah tahu bahwa malam ini bukan hanya tentang pernikahan mereka. Ini adalah tentang perasaan yang lebih dalam, tentang cinta yang telah lama terpendam dan tak pernah benar-benar dipahami oleh Ardan. Ardan, Rika akhirnya berbicara dengan suara yang parau. Aku tidak bisa terus seperti ini. Jika ini yang kamu pilih, jika kamu masih menginginkan dia, aku tidak akan memaksakan diri. Ardan menatap Rika dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, ia merasa bersalah. Bersalah karena telah menghancurkan masa depan Rika, dan bersalah karena telah mengecewakan dirinya sendiri. Namun, di sisi lain, ada sesuatu yang dalam hatinya berbisik, memanggilnya untuk memilih sesuatu yang lebih benar, sesuatu yang lebih sejalan dengan hatinya. Ardan menelan ludah, suaranya nyaris tidak terdengar. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kuputuskan. Tapi aku merasa sudah tidak bisa berlanjut seperti ini. Hana, yang selama ini diam, mulai melangkah lebih dekat, namun kali ini langkahnya lebih lembut. Ia memandang Ardan dengan penuh pengertian, meski hatinya terasa sakit. Ia tahu bahwa saat ini bukan lagi tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Ini adalah tentang perjalanan hidup yang harus mereka jalani, masing-masing dengan pilihan dan konsekuensinya. Hana, Ardan akhirnya berkata, suaranya berat. Aku telah membuat banyak kesalahan dalam hidupku. Kesalahan terbesar adalah menunggu terlalu lama untuk melihat kenyataan. Aku menutup mataku dari apa yang sebenarnya aku inginkan, apa yang benar-benar aku butuhkan. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki semuanya, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini lagi. Hana hanya mengangguk. Air mata yang sejak tadi tertahan kini mulai mengalir. Ia tidak menyangka akan datang ke titik ini, tetapi pada saat yang sama, ia merasa lega. Akhirnya, Ardan mulai membuka matanya. Akhirnya, ia memilih untuk mendengarkan dirinya sendiri, bukan lagi tekanan dari orang lain, bukan lagi harapan yang tidak pernah ia pilih. Rika, Ardan berkata pelan, menoleh kepada wanita yang selama ini ia anggap masa depannya. Aku minta maaf. Aku tahu ini tidak adil bagimu. Aku tidak bisa meneruskan ini. Aku tidak bisa berbohong pada diriku sendiri lagi. Rika, meskipun hatinya hancur, tetap mengangguk. Ia tahu ini adalah keputusan yang paling benar untuk Ardan, meskipun itu bukan yang ia inginkan. Ia menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia bebas. Bebas dari hubungan yang sudah tidak memberi makna, dan bebas untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Kamu benar, Ardan, Rika berkata, dengan suara yang hampir tak terdengar. Jika ini yang kamu pilih, aku tidak bisa memaksakan dirimu lagi. Aku ingin kamu bahagia, meskipun itu bukan bersamaku. Ardan menatap Rika dengan rasa terima kasih yang mendalam. Dia tahu, Rika adalah wanita yang kuat. Wanita yang mampu melepaskan segala sesuatu yang bukan miliknya, bahkan jika itu menyakitkan. Mereka berdua berjalan dalam arah yang berbeda, dan meskipun hatinya terasa berat, Ardan tahu ini adalah keputusan yang paling benar. Hana, yang sudah berdiri beberapa langkah di depannya, menatap Ardan dengan tatapan penuh harapan. Ardan, apakah kamu yakin? Tanyanya dengan suara penuh kelembutan. Ardan mengangguk, matanya penuh dengan air mata yang belum sempat jatuh. Aku yakin, Hana. Aku yakin bahwa kita masih memiliki kesempatan, jika kita mau berjuang bersama lagi. Hana mendekat, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, mereka saling memandang tanpa kata-kata yang perlu diucapkan. Ada sesuatu dalam tatapan mereka yang lebih dari sekadar perasaan. Ada rasa pengertian yang dalam, sebuah koneksi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semua yang mereka lalui,
semua luka dan penderitaan, seakan bisa terobati dengan keputusan yang diambil Ardan malam itu. Rika, meskipun hatinya masih penuh dengan rasa sakit, akhirnya melangkah mundur. Ia tidak marah, tidak berteriak. Hanya ada kesedihan dalam dirinya, namun ada juga kedewasaan yang membuatnya tahu bahwa ini adalah yang terbaik. Mungkin mereka tidak akan pernah kembali lagi, tetapi ia akan tetap berjalan maju, mencari jalannya sendiri. Mungkin ini saatnya untuk kita masing-masing menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, kata Rika, sebelum berbalik dan berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan pernikahan yang sudah hancur. Hana dan Ardan berdiri diam di sana. Keduanya terperangkap dalam momen yang penuh dengan emosi. Semua yang terjadi pada malam itu membawa mereka pada titik ini, di mana mereka harus membuat keputusan besar. Dan akhirnya, Ardan telah memilih untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang ketakutannya. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, namun setidaknya, mereka tahu bahwa mereka berdua memiliki kesempatan untuk memulai kembali. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Hana? Ardan bertanya. Suaranya penuh keraguan namun ada harapan yang mengisi setiap kata. Hana tersenyum, meskipun air matanya belum juga berhenti. Kita akan mulai dengan langkah kecil, Ardan. Kita akan memulai dengan memperbaiki diri kita sendiri. Dan siapa tahu, mungkin cinta kita yang dulu akan menjadi kekuatan untuk kita kembali bersama. Ardan mengangguk, dan tanpa kata-kata lagi, mereka berdua berjalan keluar dari ruang itu bersama-sama. Di luar sana, kehidupan menanti mereka. Perjalanan ini tidak akan mudah, dan mereka tahu banyak hal harus diperbaiki. Tetapi satu hal yang pasti, mereka akan menghadapinya bersama. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rasa takut. Ini adalah awal dari sebuah babak baru, sebuah kesempatan untuk membangun kembali cinta yang pernah hancur, dan membuktikan bahwa meskipun dunia bisa menghancurkan segalanya, cinta sejati selalu memiliki cara untuk bertahan. Dengan langkah penuh keyakinan, mereka berdua meninggalkan pesta yang telah berubah menjadi kenangan pahit, tetapi juga sebagai awal dari sebuah perjalanan yang penuh harapan. Sebuah perjalanan yang akan mengajarkan mereka bahwa tak ada yang terlalu terlambat untuk memulai kembali, dan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya kembali, meskipun harus melalui jalan yang berliku.